Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jadi untuk kegiatan mikir kita hari ini, kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Kenapa kita perlu belajar tentang karya tulis ilmiah? Jadi nanti diharapkan kalian ke depannya dapat membuat atau menuliskan karya tulis ilmiah kalian sendiri. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah ini menurut Laba tahun 2018 adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi karya tulis ilmiah ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan atau ditulis, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak asal-asalan. Dan disusunnya harus sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang baik dan benar. Nah, fungsi karya tulis ilmiah itu apa sih? Kenapa kita perlu menulis karya tulis ilmiah? Pertama, di bidang pendidikan itu supaya kalian lebih kritis dan berpikirnya lebih ilmiah. Jadi kalian tuh bisa berpikir kritis, berpikir di luar out of the box gitu atas permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian, dan juga kalian tidak jadi siswa yang menerima informasi secara mentah-mentah saja. Jadi benar-benar harus bisa kritis dan ilmiah. Untuk di penelitian sendiri, itu dapat mengembangkan penelitian seseorang. Jadi dengan karya tulis ilmiah sebelumnya, seseorang bisa membuat atau bisa mengembangkan penelitian yang baru. Gitu. Nah, untuk yang fungsionalnya itu untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, tujuan karya tulis ilmiah sendiri, yang pertama untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi ide-ide yang kita punya di otak itu bisa tersalurkan, bisa dikeluarkan, dan bisa dibaca oleh orang-orang. Wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu apa yang kalian hasilkan dari sekolah. Jadi pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapatkan di sekolah. Ketiga, menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi kalian itu sebagai penggerak pembuatnya, sebagai pemikir untuk inisiatif untuk menulis di bidang ilmu pengetahuan, tapi tetap sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan. Keempat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki. Jadi kalian bisa membuktikan kalau pengetahuan yang kalian punya itu dan potensi yang kalian punya itu ada dan terbukti. Terakhir, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Jadi ini tuh kayak latihan untuk kalian di masa depan melakukan penelitian. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian akan melakukan penelitian, kalian tuh sudah terbiasa, jadi tidak lagi merasa canggung kayak gitu. Nah, untuk karakteristik karya tulis ilmiah sendiri, yang pertama harus berlandaskan teori. Jadi ada landasan berpikir dalam suatu permasalahan, nggak asal, nggak ngawang. Terus yang kedua lugas, jadi nggak emosional dan nggak menimbulkan interpretasi yang lain. Jadi orang-orang tuh mikirnya ya apa yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi nggak berbeda dari apa yang kita pikirkan. Terus logis, jadi mengacu pada pembahasan yang rasional dan urutan yang konsisten. Jadi harus benar-benar logis, nggak cuma mitos, nggak cuma fiktif kayak gitu. Terus efisien, jadi nanti saat kalian menulis karya tulis ilmiah itu, kata-kata yang digunakannya, kalimatnya, bahasanya itu harus baik, sesuai, dan mudah dipahami. Yang kelima, objektif, jadi benar-benar harus berdasarkan pada fakta. Terus juga bersifat konkret atau nyata.
Jadi nggak bisa menurut kalian doang, tapi harus juga benar-benar objektif, kalian melihatnya secara netral kayak gitu. Yang keenam, sistematis. Jadi sistematis ini landasan berpikir dalam suatu permasalahannya, ada sistemnya. Terakhir, efektif. Jadi nanti tulisannya itu padat dan ringkas, nggak cuma bertele-tele, nggak belibet, harus benar-benar efektif, bisa mudah dibaca dan dimengerti. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada apa aja sih? Yang pertama, ini yang sering kalian temukan, itu pertama artikel. Jadi kalau artikel ini gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Jadi ini salah satu yang paling sederhana untuk karya tulis ilmiah. Lalu ada skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi ini tuh karya tulis ilmiah hasil penelitian untuk strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, dan strata 3 atau S3. Jadi benar-benar harus dilakukan penelitiannya. Setelah penelitiannya dilakukan, itu akan menghasilkan skripsi di S1 atau tesis di S2 dan disertasi di S3. Yang ketiga, makalah. Nah, makalah ini biasanya kalian temukan juga di sekolah. Jadi karya ilmiah yang ditulis untuk keperluan terkait pendidikan. Jadi biasanya kadang ada guru yang bikin makalah mengenai misalnya teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan kayak gitu. Itu nanti kalian mengumpulkan data-datanya, mengumpulkan informasinya, dijadikan sebuah makalah gitu. Jadi makalah itu udah termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Ada juga paper. Kalau itu karya tulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kepribadiannya kuat. Jadi lebih kuat lagi daripada makalah. Kalau makalah tuh kadang kebanyakannya lebih ke pengumpulan data aja, tapi kalau paper itu ada argumen dari kita sendiri. Terus ada work paper, itu mirip sama makalah tapi analisisnya atau pengolahan datanya lebih mendalam lagi. Nah, gimana sih cara membuat karya tulis ilmiah itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama kalian harus menemukan peristiwanya dulu. Jadi kalian harus punya permasalahan dulu. Permasalahan yang biasa kalian temukan sehari-hari, yang kalian kesel gitu kaliannya, kok kayaknya nggak ada solusinya kayak gitu. Nah, jadi kalian harus mencari peristiwa atau topik atau permasalahan untuk dikaji dalam karya tulis ilmiah ini. Misal permasalahannya adalah sampah yang dibiarkan begitu saja di depan kompleks gitu, nggak diapa-apain. Nah, itu kan udah jadi permasalahan, udah jadi ada peristiwa yang terjadi, bisa diangkat jadi topik di karya tulis ilmiah. Kedua, ungkapkan. Jadi ada data-datanya. Misal data-datanya adalah jumlah sampah yang dikeluarkan oleh sampah rumah tangga yang dikeluarkan oleh satu rumah adalah berapa kilo per bulannya. Itu dikeluarkan. Jadi ada literasinya. Literasi itu dari bacaan, dari artikel, dari buku kayak gitu. Terus bisa juga kalian melalui wawancara. Misal kalian wawancara tukang sampah atau wawancaranya RT RW setempat, kayak gitu juga bisa. Udah ada peristiwa, udah diungkapkan data-data penunjangnya, lalu kalian harus menganalisis. Jadi menganalisis itu mengolah data berdasarkan perumusan masalah yang sesuai dengan topik. Jadi data-data yang kalian dapat tuh dikaitkan, diolah datanya sesuai dengan peristiwa yang tadi kalian temui. Nah, keempat, kalian buat kesimpulan. Jadi ketika udah dianalisis, sudah dibahas, kalian buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan yang kalian buat atau permasalahan yang muncul saat membuat karya tulis ilmiah. Jadi udah ada hasil dari solusinya yang tadi kalian bahas di analisis, dan yang udah sesuai dengan pengungkapan data dan peristiwa, itu dibuat kesimpulan. Terakhir, diterapkan dengan menulis, karena sayang banget kalau nggak kalian tulis. Ketika kalian menuliskan apa yang kalian temukan, itu bisa kalian ikutkan lomba atau bisa, jadi orang lain tuh bisa membaca karya tulis kalian, bisa melihat
oh ternyata yang terjadi itu gini, bisa diterapkan juga sama orang-orang asalkan kalian menulis. Nah, struktur karya tulis ilmiah itu di dalamnya ada apa aja sih? Jadi kalian kalau menulis karya tulis ilmiah itu pertamanya harus ada apa? Pertama, ada judul yang pasti. Jadi kalau kalian bikin karya tulis ilmiah, judulnya itu diangkat dari tema atau dari topik yang tadi kalian angkat sebelumnya. Nah, kalau bisa yang judulnya ini dibuat seunik dan semenarik mungkin. Jadi orang-orang tuh tertarik mau baca. Jadi kayak, wah ini apa sih? Tentang apa sih? Gitu. Jadi benar-benar bikin orang tuh penasaran, pengen baca karya kalian. Yang kedua, ini ada abstrak. Jadi abstrak tuh kayak abstrak tuh ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya. Jadi di awal itu ada ringkasannya. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam karyanya, itu ada abstraknya, ada ringkasannya dulu. Kayak gitu. Terus yang ketiga pendahuluan. Pendahuluan udah judulnya pendahuluan, berarti adanya di awal. Di pendahuluan ini ada alasan kenapa sih kalian bikin karya tulis ilmiah ini, ada latar belakangnya. Kok kalian bikin sih tentang ini, kenapa kalian mengangkat permasalahan ini. Terus tujuan sama manfaat kalian, kenapa kalian menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, keempat, kerangka teoritis. Jadi kalian membuat garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan penelitian. Jadi kalian tuh mau ngapain aja, mau mengambil data dari mana aja, bisa melakukan apa aja, itu ada di kerangka teoritis gitu. Terus metode penelitiannya. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat. Jadi apakah metodenya kalian menggunakan angka atau penjabaran atau bagaimana, itu dijelaskan di metode penelitian yang kalian gunakan nanti. Keenam, pembahasan. Nah, kalau misalnya tadi kalian udah melakukan penelitian, udah menggali data, udah mengungkapkan data, kan pasti dilakukan penelitian. Lalu ditemukan hasilnya seperti apa? Berdasarkan penelitian yang kalian lakukan, apakah dapat memenuhi atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada? Nah, kalian tulis di pembahasannya. Jadi di pembahasan ini kalian jelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, rumusan masalah, serta hasil data yang diperoleh gitu. Jadi benar-benar dijabarkan, dibahas di sana. Jadi kalian dapatnya apa aja sih? Solusi yang kalian yang kalian cetuskan tuh berguna atau enggak? Nah, itu dibahas di pembahasan. Lalu yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Nah, ini pendapat kalian. Kalau kesimpulannya tetap ya menjawab tujuan. Kalau kesimpulan tuh jadi apakah tujuan kalian sudah tercapai atau tidak, jadi hasilnya kayak gimana dituliskan di kesimpulan, tapi lebih ringkas dari kalau pembahasan kan tadi ada banyak banget. Nah, kalau kesimpulan ini singkatnya kayak gimana gitu. Terus ada saran tuh untuk pembaca atau peneliti yang selanjutnya mungkin yang akan membahas topik yang sama dengan kalian. Jadi misalnya, solusi saya tuh sebenarnya bisa bermanfaat, tapi kalau ini tuh masih ada yang kurang, mungkin nanti untuk peneliti selanjutnya bisa meningkatkan dalam aspek ini gitu. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting adalah daftar pustaka. Jadi ini daftar yang berisi sumber teori yang digunakan penulis dan penelitian. Kalian kan tadi di awal udah mengungkapkan data. Nah, data-datanya itu biasanya ada dari studi literasi juga. Jadi kalian tuh dapat dari mana aja sih data itu? Harus yang valid, nggak bisa yang sumber yang ecek-ecek. Makanya kalian ini selalu mengingatkan kalian agar kalian bisa mencari daftar pustaka yang sesuai atau daftar pustaka yang tepat, yang valid, yang tidak ecek-ecek, yang tidak cuma hoax, yang benar-benar adanya gitu. Biasanya sumber-sumber ini ada dari jurnal, artikel, buku, kayak gitu. Kalaupun kalian nyarinya di internet, harus yang benar-benar terpercaya dan gak asal aja kayak gitu. Kenapa harus dicantumkan? Jadi kalian nanti jadi sebutnya sebagai plagiat gitu. Jadi orang-orang tuh akan tahu, kalau misalnya kamu mengambil
teori ini tuh dari punyanya si A atau dari bukunya si B kayak gitu. Nah, jadi terakhir ada quotes dari Marie Curie. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fearless. Jadi gak ada yang harus ditakutin di dunia ini, kita hanya perlu memahami. Jadi sekarang waktunya kalian untuk memahami lebih dan mengurangi rasa takut. Hanya di sini ibu mau ngajak kalian untuk keluar dari zona nyaman kalian, nggak takut untuk meneliti. Kalian bisa berani mengungkapkan pendapat kalian berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang ada, dan kalian bisa mengungkapkannya di karya tulis ilmiah ini. Jadi ibu harap nanti kita akan bisa membuat karya tulis ilmiahnya sendiri seperti itu. Cukup sekian, nanti kita akan bahas juga di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.